keinginan tertinggi you apa? Coba sebagai manusia gitu ya. Itu ada kebenaran tertinggi, keindahan tertinggi, kebaikan tertinggi, sama keinginan tertinggi. Saya tanya coba, kalian punya keinginan paling tinggi apa? Dulu gue pernah tanya tuh ke kawan-kawan dulu, bukan di forum ini, forum yang lain. Cinta bro, Hmm? cinta, cinta. Cinta katanya. Ya. Oke, cinta. It's good. It's good quality. Ada yang lebih tinggi lagi dari itu nggak? Harmoni, Hmm? harmoni, selaras, harmoni. Ya. Ada yang lebih tinggi lagi nggak? Oke, gini, gue tanya. Kalau you bisa ketemu presiden, mau nggak you? Mau, Mau, ar mau. iya mau bro. Itu keinginan tertinggi you bukan? Bukan. Jadi apa yang lebih tinggi? Ketemu Tuhan bro. Iya, itu yang tertinggi itu. Bersatu sama Tuhan. Nggak ada yang lebih tinggi lagi. I- Ini kan yang barusan diberikan Prof itu kan kayak teknik ya. Tadi sudah teorinya gitu. Nah, tinggal dimasukkan seed-nya aja kan gitu. Kayak seed dari Kang Topan menciptakan masyarakat yang nawacita itu kan. Nah, terus Nice. apa sih untuk masyarakat Pancasila gitu. Nah, tadi pertanyaan dari Bang Edi jadi menarik gitu. Bagaimana setelah ditransmutasi lalu berhadapan dengan pemerintah atau pihak yang lebih kuat daripada itu gitu. Apakah jawaban-jawaban respon dari semesta itu bisa mengatasi itu? Bagaimana itu? Kayaknya Prof harus kasih contoh kasus gitu, contoh kasus yang konkret Ya, gitu. halo Jadi bro. kita bisa mengerti. Enggak, punya Prof disconnect. Ya begitu Sinyalnya Kang ya. Topan. Kayak imajinasi Kang Topan itu kan udah ini gitu loh, sudah lebih teraktualisasi gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya hal yang lain seperti teknik itu untuk reboisasi secara akselerasi gitu, sehingga bencana-bencana potensi bencana itu bisa dihindari gitu loh. Nah itu kan tergantung masing-masing punya ide pemikiran awalnya gitu. Nah sekarang misalkan Kang Aar nih punya ide seperti itu. Nah tugas Kang Aar untuk mencari ide yang paling efektifnya seperti apa gitu. Karena yang berpikir seperti itu sekarang ini Kang Aar gitu. Kalau kalau saya pribadi ya memang ingin apa istilahnya berkontribusi pemikiran lah untuk eh, masalah deforestasi ini. Tapi karena saya arahnya ke apa ke sistem lah gitu. Jadi nggak ke reboisasinya dulu gitu, ke sistemnya dulu gitu. Kalau saya mungkin yang lainnya juga ada beda-beda lagi, mungkin dari sisi kemanusiaannya atau apa. Karena masing-masing punya peran juga. Maksud saya Ya. apa teorinya Prof ini kan bisa dipergunakan untuk apa aja. Bahkan Bisa. tadi potensi yang si Bang Evan tanyakan gitu bahwa deforestasi itu juga dari potensi yang mereka imajinasikan gitu. Betul. Cuma cuma itu jangka panjang, Kak. Ini ini saya ada sense of urgency-nya gitu loh Bang Edi. Ini kalau Iya, kalau nggak buru-buru diatasi ini kayaknya cuaca ekstrim soalnya secara global itu kan menantang di hadapan gitu. Eh, iya. Kalau misalkan mau untuk istilahnya apa ya menangkal potensi bencana yang akan datang gitu ya. Ya. Sedangkan untuk penanaman pohon reboisasi itu kan butuh waktu yang lama untuk menumbuhkannya. Nah, satu lagi untuk regulasi pun juga sama gitu. Tapi kalau mau yang instan gitu ya, kita cegah dengan merekayasa cuaca kalau mau. Iya, dan mitigasi, Ya, maksudnya mitigasi ya kita kan kemungkinan bisa bencana. bisa bekerja sama dengan BMKG gitu.
berapa hari ke depan di mana potensi terjadi hujan besar gitu segala macam. Iya. Kita pasang chembuster gitu untuk istilahnya gini. Langit di Indonesia itu kan tercemari oleh chemtrail ya. Jadi kita jarang lihat langit yang biru jernih sekarang itu. Yang ada abu-abu kan. Itu akibat dari chemtrail itu, dan nanti ikut turun sama hujan, yang bikin sakit orang tuh sekarang dari chemtrail itu. Nah, kita pakai chembuster gitu untuk menetralisir si chemtrail itu, sehingga awan pun juga akan tersebar gitu ya, tidak mengumpul di satu tempat, dan si curah hujannya pun juga lebih lembut gitu, lebih rata, nggak deras seperti ya kemarin itu bisa aja gitu. Tapi kan butuh biaya juga. Untuk pembuatan alatnya bisa 19 juta, 20 juta satu alat tuh kalau yang kuat ya. Tapi jangkauannya bisa 10-20 kilo lah per satu alat tuh. Jadi pengamatan cuaca beberapa bulan, ya setengah tahun lah ya, awan itu berkumpul di satu titik gitu loh. Nah itu. Jadi dia nggak merata itu seperti yang dibilang Kang Topan itu. Nah itu yang harus, di tempat yang diperkirakan awan ngumpul di satu titik itu kita pasang chembusternya gitu. Lawannya seperti itu. Supaya dia merata. Iya, menyebar gitu. Aku ada kalau pakai teknik Prof ini kan bisa lebih efisien gitu loh maksudnya. Yang parat ini. Iya, parat ini. Kan tetap dari parat itu kan dari potensi, apa yang jadi potensinya. Terus ini kan diaktifasinya seperti dengan teknik apa, gitu. Kalau kita butuh booster yang biasa menggerakkan awan sehingga hujannya itu bisa berpindah. Nah, itu dipakai gitu loh. Kekuatan energi itu. Iya, betul. Untuk apa? Supaya hujannya merata gitu. Pelakunya banyak, kayak beli jimber, saya kira bisa gitu. Ya, saya juga kalau ngecor gitu, saya juga mintalah. Nah, itu yang dipakai. Nanti saya belum edit lagi, ini ada video rencana naratornya seperti ini. Nah, beberapa orang yang bisa ya coba ini mempraktekkan itulah. Tuh, Prof Richard udah masuk tuh? Udah masuk. Sharing. Iya. Ya, yang paling penting itu tekniknya imajinasi itu, bagaimana masuk ke potensi, itu yang paling penting bro di awal. Iya. Itu perlu teknik, dan tekniknya sederhana banget. Kita mulai ngomong dari apa tadi awalnya, budaya atau raja, terus kita bicara budaya itu bisa terkikis oleh waktu dan sistem, tapi bentuknya aja yang terkikis. Tapi kalau rohnya itu sebagai roh yang selalu mengekspresikan diri, itu nggak bisa terkikis. Iya. Kita hubungin ke situ, kita bicara periksa. Bicara humor. Jadi orang gila gitu ya. Ngetes cinta istri. Pelemasan otak. Kita periksa, ternyata periksa itu jawab 20 tahun mengenai cinta ya. Nah itu kaitannya. Karena cinta itu budaya yang merupakan bentuk yang hilang, itu perawan atau nggak penting lagi itu bro. Iya. Jadi simbol-simbol bagi gue udah nggak penting lagi. Itu kan perawan kan simbol aja sebenarnya kan. Iya. Nah, itu karena dikondisikan kita, budaya kita itu. Terus akhirnya kita bicara imajinasi. Gimana melakukan imajinasi ini. Kalau menurut gue sih rada berat sih diskusinya, makanya tadi ada humor periksa gitu supaya terlalu berat. Ya memang berat banget itu.
jarang kita menyentuh ke tataran di reality ini gitu kan. Selama ini kan di spirit apa di metafisiknya lah. Iya. Tapi memang kondisi ya saat ini memang lagi bencana, lagi Kalau dari seluruh ini dibicarakan, kalau saya urutkan prioritasnya paling penting mengenai sistem internalisasi bro, mengenai budaya itu. setuju. Kalau bagi gua itu. Supaya kita bicara budaya, kita udah bukan bicara bentuk lagi gitu loh. Makanya kan di unsur budaya itu ada bahasa, aksara, tata salira dulu. Nah itu tata saliranya gitu. Yang harus diperkuat firewall kognitifnya karena zaman AI ini banyak hoax, banyak segala macam berita yang kedepannya mungkin lebih canggih lagi penipuan segala macam, makanya internalisasi diri ini sangat penting gitu. Ar masih ada nggak? Ada. Ar, Ya bro, lu bisa simpulin nggak dari A sampai Z? bisa ya bro. Tadi kita mengawali diskusi dengan pertanyaan Prof, apakah budaya bisa tergerus oleh zaman, lalu apakah peranan sistem di dalam penggerusan itu, di dalam penggerusan budaya itu dominan atau tidak, tergantung. Lalu Prof menjelaskan bahwa budaya juga dipengaruhi oleh struktur kekuasaan gitu. Yang terakhir itu hukum internalisasi moral gitu. Bukan hukum, sistem. Sistem ya, sistem Prof. Sistem itu struktur kekuasaan dan teknologi. Yang kedua, sistem berdasarkan evolusi kosmik. Yang ketiga adalah sistem berdasarkan internalisasi. Sistem. Lalu kemudian pembicaraan mengarah pada aspek cinta, bahwa budaya itu lebih penting dari sisi esensinya. Perwujudannya adalah memanusiakan manusia, dan itu hanya bisa dilakukan lewat cinta gitu. Dengan cinta kita bisa menjamin kesetiaan, menjamin kejujuran, menjamin dedikasi orang-orang yang ada di sekitar kita yang terlibat dengan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Lalu periksa, nah itu nggak usah di. Tapi di situ Prof menemukan bahwa di dalam budaya itu bentuk sudah tidak menjadi penting, tetapi esensi daripada budaya itulah yang lebih utama buat kita. Karena itu tidak akan bisa lekang oleh waktu. Bentuk gak jadi penting, yang penting itu cinta berbagi gue. Iya, iya bro. Lalu untuk membuat budaya itu menjadi lebih kuat, maka ada teknik imajinasi parat itu, Prof. Parat itu dimulai dengan potensi, lalu aktivasi, lalu respon, dan terakhir transmutasi. Aktual tadi. Sepertinya dengan teknik itu bisa mewujudkan bahkan utopia gitu loh, Prof. Kerajaan yang hendak dibangun oleh Yesus di muka bumi ini gitu, Prof. Kok ke Yesus? Iya, Yesus itu kan ingin mendirikan kerajaan Tuhan di muka bumi. Itu kan juga banyak yang orang kita yang juga inginkan gitu, di samping dominasi daripada itu gitu loh, Prof. Dengan teknik itu ada potensi besar untuk bisa dilakukan, untuk bisa direalisasi, Prof. Maksud saya. Tadi ada poin penting dari Taufan ya, bahwa potensi itu nggak kan kolektif kan. Kolektif itu bukan berarti potensi imajinasi yang kita pakai sama, enggak bro. Imajinasi yang kita pakai kan berbeda-beda. Potensi kita yang kita ambil berbeda, tapi nanti dia itu synchronicity itu semuanya menjadi satu. Misalnya ada mungkin yang satu berimajinasi dengan teknologi,
Satu berimajinasi dengan meyakinkan presiden, satu berimajinasi nanam pohon, reboisasi, macam-macam kan. Nanti itu akan terjadi tuh, jadi satu rangkaian dari jangka pendek ke jangka panjang. Kolektif itu namanya kolektif. Kolektif bukan berarti sama imajinasinya, ya, bisa beda-beda. Visinya sama, Ya, tapi visinya sama, caranya beda-beda. ya porsinya beda-beda. Jadi nggak apa-apa. Tadi Tovan kan pesan bagus. Tergantung kita masing-masing. Tovan gitu kan. Ininya idenya apa gitu. Iya. Tapi nanti dia tersinkronkan gitu nanti. Dan menurut gua itu akan tersinkronkan kalau dasarnya memang cinta gitu ya, care gitu ya, gitu. Mungkin yang masih belum ada itu tekniknya bro. Kita harus sharing tekniknya. Karena teknik itu jadi penting. Teknik transmutasi itu, teknik membuka potensi itu penting. Ya, gue pengen sharing pengalaman gue yang sekian tahun, gue selalu pakai teknik yang sama bro itu. Dalam teknik itu ketika you masuk ke responsif ya, itu ada remote viewing yang kemarin itu masuk di situ. Tapi udah versi lanjutnya, remote viewingnya udah detail dah ya, di teknik responsif tuh. Iya bro. Tapi nanti itu karena itu mungkin satu sesi sendiri. Mungkin tambahan dari saya itu aja. Mungkin good night ya everyone. Thank you. Makasih banyak bro. Makasih. Terima kasih Pak Topan. Ya, makasih semuanya. Evan. Yo, makasih. Terima kasih Jembar. Iya, makasih bro. Bang Edi, Bang Evan, Bang Angga, selamat istirahat. Sampai jumpa minggu depan. Iya, Sampai jumpa. sampai ketemu minggu depan. Ya, makasih semuanya.